Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini kita dapat berjumpa dalam rangka memperingati dan memeriahkan Milad Muhammadiyah ke-108 dengan acara khusus pada pagi hari ini, yaitu membedah buku jejak tokoh Tionghoa di Muhammadiyah Bengkulu, rekam jejak dan pemikiran Haji Abdul Arifoy. Nah, untuk khidmat dan lancarnya acara pada pagi hari ini, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan melakukan basmalah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu tilawah Al-Quran dari Saudara Noverianto. Kepada Saudara Noverianto kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa. Inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu acara sambutan dari Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Bengkulu, Bapak Dr. Syaifullah. Kepada Bapak Syaifullah kami persilakan. Izin Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad wa alihi. Jamaah Zooming bedah buku jejak tokoh Tionghoa di Muhammadiyah Bengkulu yang saya muliakan dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nomor satu yang perlu saya sampaikan dalam kesempatan milad ini dan kesempatan bedah buku ini, bahwa milad Muhammadiyah yang besok pagi kita sama-sama rayakan 18 November memasuki tahun ke-108
dan oleh pimpinan wilayah Muhammadiyah Bengkulu di breakdown, diterjemahkan dalam bentuk Gebyar Milad 108 dengan melakukan refleksi temu tokoh, temu sesepuh Muhammadiyah Aisyah seprovinsi Bengkulu, kemudian dilanjutkan dengan temu para pendidik senior dan pendidik aktif di Muhammadiyah. Begitu juga ada kegiatan sosialisasi pilkada jelang 9 Desember bekerjasama dengan KPU Provinsi, juga membedah 4 buku tentang Muhammadiyah Bengkulu. Hari ini bedah yang kedua ya. Pagi ini kita akan membedah buku yang masih fresh, baru 1-2 minggu terbit, Jejak Tokoh Tionghoa di Muhammadiyah Bengkulu, yang merupakan hasil penelitian 3 peneliti, Dr. Mary, Mas Sidik, kemudian Mas Hardiansyah, dan hasil penelitian ini kemudian diterbitkan dengan semangat Milad 108. Lebih-lebih saya membaca di sini diberi pengantar seorang sejarawan lepas yang kalibernya tidak hanya nasional, tetapi lebih dari itu, Pak Didi Kuartanada. Sekali lagi bahwa Milad ini besok akan kita dengarkan pidato politik atau pidato gerakan dari pimpinan pusat Muhammadiyah. Insya Allah akan kita laksanakan di kampus 4 dengan pendekatan zooming juga. Dan puncak dari kegiatan Milad ini tanggal 24 November nanti akan ada semacam tausiah tentang Muhammadiyah masa depan. Di samping juga ada kegiatan apa yang disebut dengan penghargaan dan parade membaca puisi, termasuk membaca pantun dan cerpen pendek yang sekarang sedang diselesaikan oleh panitia naskah-naskahnya. Bapak Ibu sekalian, yang kedua yang ingin kami sampaikan menyangkut hasil penelitian 3 teman-teman ini terkait dengan jejak tokoh Tionghoa di Muhammadiyah Bengkulu, ialah Pak Uchin Hin. Pak Uchin Hin ini 13 tahun menjadi semacam ketua pimpinan wilayah Muhammadiyah Bengkulu, yang dulu namanya konsul, sejak tahun 39 sampai 52. Kemudian setelah itu beliau lebih banyak di Jakarta, berjuang bersama Mas Umi dan bersama lingkaran istana untuk menjembatani aspirasi Muhammadiyah yang terkait dengan kebijakan Presiden Soekarno. Yang menarik dari buku ini dalam catatan saya, dari Indonesia Barat muncul seorang tokoh yang bernama Uchin Hin, yang semula beliau beragama Muslim, kemudian masuk Islam ketika beliau berada di Bengkulu. Di Bengkulu, Bapak Ibu dan saudara-saudara, di sanalah Pak Uchin Hin bergerak, berdagang, kemudian bertemu dengan Muhammadiyah, bertemu dengan Soekarno yang pernah dipenjara atau tahanan politiknya di Bengkulu, bertemu dengan Kiai Haji Mas Mansur yang pada waktu itu Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang berada di Jogja. Saya membayangkan sendiri ketika hari ini saya diberi mandat teman-teman untuk menahkodoi Bengkulu. Saya membayangkan bagaimana Pak Uchin Hin menahkodoi Muhammadiyah tahun 39 itu. Sungguh berbeda kehidupan masyarakat Tionghoa di Bengkulu ini
dengan Tionghoa atau masyarakat keturunan Tionghoa di berbagai daerah. Misalnya di kota saya di Surabaya atau di Palembang. Ada kecenderungan berjarak dengan pribumi. Tetapi di Bengkulu ini tidak, sangat familiar, menyatu, mengintegrasi. Jadi hubungan saudara-saudara kita keturunan Tionghoa di Bengkulu sampai detik ini dengan masyarakat pribumi, dengan masyarakat kebanyakan, menyatu, tidak ada jarak. Sehingga berbicara dari hati-hati itu kena. Itulah temuan dari seorang peneliti di Jepang. Integralisme atau apa yang disebut dengan multikulturalisme Muhammadiyah dibangun sejak Muhammadiyah berdiri sampai dari barat dan timur. Hari ini Muhammadiyah tetap membangun keutuhan NKRI melalui pendidikan, melalui kegiatan sosial bersama, dan lain-lain. Terakhir, apa yang diteliti oleh 3 adik-adik ini, Dr. Mary, Mas Sidik, kemudian Mas Hardiansyah, sudah saya baca. Bagus temuannya, hanya teknis penulisannya barangkali. Hampir 1-2 setiap lembar ada hal-hal yang menurut saya perlu diperbagi ke depan. Saya menduga, setelah tadi malam saya bolak-balik dokumen-dokumen saya baca, diduga tahun 57 itulah Pak Ucin Hid menggantikan posisi Pak Zainal Abidin Su'eb itu. Sementara di Bengkulu, posisinya digantikan oleh Pak Jalal Sayuti yang baru datang dari Jogja. Jadi menarik sekali. Pertanyaan saya, apakah Pak Zainal Abidin Su'eb itu meninggal atau PAW? Itu yang sampai sekarang saya belum menemukan dokumennya. Mungkin nanti Mas Didi, Pak Didi sebagai sejarawan lepas tentang khususnya menyangkut soal saudara-saudara kita keturunan Tionghoa ini mempunyai banyak dokumen. Dokumen saya, baik dokumen dari resmi perserikatan maupun dokumen dari Masumi, menjelaskan demikian. Dugaan kuat yang terpilih di dalam anggota konstituante mewakili Bengkulu adalah Pak Zainal Abidin Su'eb yang tahun 57 digantikan oleh Pak Jalal Sayuti dalam kapasitas sebagai Muhammadiyah. Tapi dalam kapasitas sebagai anggota konstituante diganti oleh Pak Ucin Hid. Pertanyaannya, apakah Pak Zainal Abidin Su'eb itu PAD atau meninggal? Itu yang saya belum punya dokumennya. Saya kira ini menjadi PR kita semua, dan saya berharap Buya di sebelah ujung itu, Buya Salim dipilih, bisa memperkaya, mempertajam, memperluas, atau mengurangi, menambahi apa yang saya sampaikan. Ala kulli hal, selamat untuk membedah buku yang sangat bersejarah ini, Jejak Tokoh Tionghoa di Muhammadiyah Bengkulu, dan juga selamat oleh 3 penelitinya. Mudah-mudahan nanti bisa direvisi lebih bagus lagi. Kurang lebih mohon maaf. Nasrum minallah fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dari Ketua PWN Bengkulu, Bapak Saifullah, di mana disampaikan bahwa Ucin Hid adalah tokoh yang langka. Di saat daerah-daerah lain itu berjarak dengan etnis Tionghoa, tapi di Bengkulu orang Tionghoa dengan orang pribumi itu cair. Untuk mempertajam dan memperluas wawasan kita tentang Ucin Hid, selanjutnya ada sekapur sirih dari salah satu penulis kita, Mbak Mary Sihatati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du.
terima kasih saya ucapkan kepada semua yang telah hadir dan ikut dalam kegiatan bedah buku hari ini, baik yang hadir di ruangan pimpinan wilayah Muhammadiyah saat ini dan juga yang hadir secara virtual. Izinkan saya sebagai perwakilan dari para tim penulis untuk mengucapkan terima kasih kepada Majelis Dikti PP Muhammadiyah yang telah mensupport proses penelitian dalam buku ini, karena buku ini merupakan hasil dari penelitian Hibah Muhammadiyah tahun 2019 yang telah selesai kami laporkan pada November 2019. Juga dengan Universitas Muhammadiyah Bengkulu, dan saya secara pribadi mewakili para penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Haji Muhammad Ali Karim Oy yang merupakan anak dari Bapak Abdul Karim yang telah memberikan sambutan atas terbitnya buku ini, dan beliau mensupport beberapa data tentu saja dalam penelitian ini, dan pada saat ini beliau belum bisa hadir untuk bergabung bersama kita karena sedang ada kegiatan di Sumatera Barat. Dan selanjutnya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Didi Kuartanada yang telah menyempatkan diri memberikan pengantar pada buku ini di tengah padatnya aktivitas beliau selama pandemi merajalela ini. Ini suatu kehormatan sekali bagi kami karena Pak Didi menyempatkan diri, meluangkan waktunya untuk memberikan pengantar, baca buku ini dengan demikian rupa dan juga menjadi pembedah dalam kesempatan hari ini. Terakhir, saya mengucapkan terima kasih kepada pimpinan wilayah Muhammadiyah. Kami sangat berterima kasih Bapak, para ayahanda memberikan kesempatan kepada kami, memberikan ruangan kepada kami untuk bisa hadir membedah buku ini, diikutsertakan dalam salah satu kegiatan Gebiar Milad Muhammadiyah ini, ayahanda. Pada rangkaian kegiatan Milad Muhammadiyah 108 ini sungguh menjadi suatu kehormatan bagi kami para penulis muda yang sangat masuk dalam kategori masih sangat fakir dengan ilmu. Jadi buku ini berangkat dari sebuah Jadi buku ini sebenarnya ditulis oleh 3 orang yang tidak punya latar belakang sejarah, tidak punya latar belakang pendidikan sejarah. Saya sebagai penulis pertama di sini adalah alumni atau lulusan dari pendidikan biologi. Jadi dari jenjang 1 hingga kemudian studi terakhir saya merupakan lulusan dari ilmu pendidikan. Kalau kemudian ada Mas Sidik yang kebetulan juga dari jurusan hukum, konsentrasi di hukum keluarga. Dan juga ada rekan kami Bang Hardiansa, beliau juga lulusan dari pendidikan bahasa Inggris. Jadi kami 3 orang ini adalah tim yang kemudian tidak pernah mendapatkan pendidikan tentang sejarah secara khusus. Mungkin yang baru-baru ini kemudian mendapatkan kesempatan untuk bisa ikut dengan BIMTEK kesejarahan itu adalah Bang Hardi. Jadi betul kalau kemudian buku ini kami usahakan dengan semaksimal mungkin dalam proses penelitiannya hingga terbitnya buku ini, kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mengumpulkan data dengan kemampuan yang kami miliki, ayahanda. Jadi terlepas dari itu tentu saja ada kritik, ada saran, ada masukan, termasuk yang kemudian tadi sudah ayahanda saya pula sampaikan untuk perbaikan ke depan buku ini atau juga penelitian yang selanjutnya yang tadi pagi sudah sempat kami obrolkan sebelum kegiatan ini berlangsung. Bapak Ibu yang saya hormati, Muhammadiyah Bengkulu adalah Muhammadiyah yang punya keunikan tersendiri yang berbeda dengan Muhammadiyah di daerah yang lainnya atau di pimpinan wilayah Muhammadiyah yang lainnya. Karena hanya ada di Muhammadiyah Bengkulu, di mana kemudian Presiden Republik Indonesia yang pertama pernah menjadi anggotanya, ikut berkecimpung di sini dan kemudian menikah dengan salah satu gadis Bengkulu yang kemudian jadi ibu negara, Ibu Fatmawati. Dan beliau merupakan anggota Nasyiatul Aisyah yang sedikit informasi kami peroleh. Itu menjadi sebuah keunikan tersendiri tentu saja untuk Muhammadiyah Bengkulu. Yang selanjutnya adalah keunikan selanjutnya adalah hadirnya kemudian Abdul Karim Oy yang merupakan peranakan Tionghoa dan beliau seorang mualaf yang kemudian punya kesempatan, diberikan kesempatan untuk kemudian menjadi konsul Muhammadiyah yang kalau saat ini ayahanda kita sebut sebagai ketua pimpinan wilayah Muhammadiyah Bengkulu. Ini sebuah
asimilasi atau kemudian penunjukan tentang multikulturalisme yang ada di Bengkulu berbeda dengan di tempat-tempat yang lainnya. Hal ini yang kemudian menarik hati kami untuk mengadakan riset ini, mengajukan hal ini sebagai sebuah proposal penelitian pada saat itu. Di tengah berkecamuknya di tengah banyaknya kemudian perubahan-perubahan dinamika yang ada di tubuh Muhammadiyah itu sendiri. Jadi Muhammadiyah tidak hanya kemudian punya nama, tidak hanya kemudian hidup dari dunia pendidikannya saja, dari dunia kesehatannya saja, atau dari politiknya saja, tapi bagaimana kemudian Muhammadiyah juga membaur dalam etnis yang selama ini mungkin dianggap minoritas, dianggap kemudian tidak bisa dijadikan satu, tapi ternyata dalam hasil penelitian ini tentang Abdul Karim memiliki pencapaian yang berbeda. Bapak Ibu yang saya hormati, tentu akan menjadi lebih menarik kalau kemudian buku ini dibedah langsung oleh Bapak Didi Kuartanada yang berkonsentrasi penuh terhadap etnis Tionghoa, dan beliau sangat konsentrasi penuh ya menjadi ahli kemudian untuk pembahasan tentang etnis Tionghoa. Tentu akan lebih pas lagi kalau kemudian buku ini beliau bedah secara langsung pada kesempatan hari ini. Mungkin itu saja sebagai pengantar dari kami. Sekali lagi sebagai penulis yang penulis pemula, penulis yang kemudian tidak punya latar belakang sejarah, tentu sangat berharap support, baik kritik, saran, dan membangun untuk kami memperbaiki buku ini, memperbaiki penelitian kami yang berikutnya. Saya Iri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Mary Srihartati yang telah menyampaikan pengantarnya tentang buku Jejak Tokoh Tionghoa di Muhammadiyah Bengkulu. Selanjutnya acara yang kita tunggu-tunggu yaitu bedah buku dari sejarawan ahli Tionghoa Indonesia Bapak Didi Kuartananda. Sebelumnya kami akan menyampaikan sedikit biografi beliau. Bapak Didi Kuartananda ini dilahirkan dari pasangan Tionghoa dan Jawa ya. Bapak itu adalah orang Tionghoa generasi ke-7 dan ibu beliau ini adalah wanita asli Jawa. Beliau lahir di Yogyakarta pada 3 Februari 1968, lalu menempuh pendidikan sejarah di jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Budaya UGM, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, dan National University of Singapore dengan fokus utama Sejarah Sosial Etnik Tionghoa di Jawa. Mungkin itu sedikit gambaran tentang sosok tokoh ahli Tionghoa ini, Bapak Didi Kuartananda. Selanjutnya acara yang kita tunggu-tunggu, bedah buku pada pagi hari ini, kami berikan seluas-luasnya kepada Pak Didi untuk menyampaikan. Waktu kami persilahkan. Ya. Terima kasih sekali, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Bapak sekalian yang saya hormati. Sungguh satu kehormatan bagi saya mendapatkan undangan dari Pak Syaifullah selaku Ketua Pengurus Wilayah Muhammadiyah, dan juga kehormatan yang lain adalah memberikan pengantar di dalam buku yang menurut saya sangat saya rekomendasikan, buku karangan Dr. Mary Srihartati, Mas Siddiq Aulia, dan Bang Hardiansyah. Ini sangat saya rekomendasikan, nanti akan saya bahas. Sungguh senang sekali, saya belum pernah ke Bengkulu, Pak. Jadi senang sekali bisa secara virtual bertemu dengan saudara-saudara baru di Bengkulu, suatu wilayah yang sangat istimewa. Bengkulu ini sangat istimewa dalam konteks hubungan Tionghoa dengan Bumi Putra, dan juga lebih istimewa lagi dalam konteks Muhammadiyah ya. Pertama-tama saya haturkan selamat merayakan Milad ke-108 kepada Persyarikatan Muhammadiyah. Semoga tetap maju, tetap solid, menyebarkan Islam berkemajuan yang tadi seperti dikatakan oleh Pak Syaifullah di dalam pengantarnya yang sangat sangat enlightening, sangat mencerahkan pengantar Pak Syaifullah tadi, bahwa Muhammadiyah ini bersifat multikulturalisme ya. Kalau istilah di organisasi kami dulu, Muhammadiyah ini merupakan suatu organisasi yang merangkum silang antar budaya, Pak. Jadi budaya-budaya yang memang memang positif
itu bisa dirangkum, dijadikan sesuatu sesuatu medium yang bisa membawa kemajuan, yang pada akhirnya akan membawa Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin, begitu Pak, sebagai berkah untuk alam semesta. Jadi terima kasih sekali lagi untuk undangan dari pengurus wilayah Muhammadiyah, sungguh satu kehormatan, juga kami boleh menulis kata pengantar ya. Kemudian tadi Bu Sri Hartati, Bu Mary ya mengatakan para penulis tidak memiliki latar belakang sejarah. Tidak apa-apa Bu, justru kalau semua urusan sejarah itu diserahkan kepada orang sejarah, wah mungkin kami sibuk sekali, tidak ada waktu dan akhirnya tidak bisa dituliskan gitu Bu. Jadi ini sejarah ini jangan takut. Ini bukan sesuatu yang eksklusif. Sejarah itu laksana buku yang terbuka. Siapa saja boleh menulis, tapi tentu ada syaratnya, yaitu mengikuti kaidah-kaidah sejarah ya. Kan sekarang banyak sekali orang yang mengklaim menulis sejarah tapi tanpa bukti yang sahih, dan kalaupun memakai bukti itu pun dari mana buktinya? Dari media sosial. Nah, itu kan bisa dipertanyakan sesahih apa bukti yang Anda pakai. Tapi ini Bu Mary dan Bang Hardi, Mas Sidik ini sudah menurut saya sudah sangat baik menjalankan kaidah-kaidah atau metodologi sejarah, dan saya menyampaikan salut walaupun bukan dari latar belakang sejarah tapi berusaha mengikuti kaidah-kaidah aturan di dalam ilmu sejarah dan menghasilkan buku yang saya kira untuk dewasa ini buku itu jangan tebal-tebal ya. Karena waktu membaca kita semua itu makin terbatas. Jadi buku ini menurut saya sudah cukup kompak ya, istilahnya kalau bahasa Inggrisnya compact, sekitar 100 halaman, dan isinya cepat sekali dibaca, bahasanya juga enak, hanya ada beberapa salah cetak yang tidak sangat mengganggu. Tapi buku ini walaupun singkat bisa menginspirasi dan juga memberikan kontribusi bagi nation building atau kebangsaan kita yang terus-menerus dari hari ke hari kita bangun ya. Jadi sekali lagi selamat kepada para penulis. Dan tadi juga Pak Syaifullah bertanya mengenai peneliti Jepang itu Pak. Itu adalah Nona Yoko Aoki dari Universitas Waseda. Kebetulan kami pernah mengenal beliau langsung. Memang Aoki-san, demikian kami panggil, orangnya tinggi, agak kurus begitu, melakukan konsentrasi penelitian pada Tionghoa Muslim ya. Cuman sayang sekali informasi terakhir yang kami dapatkan, Aoki-san ini tidak melanjutkan karirnya di bidang akademis. Jadi setahu saya beliau hanya menulis satu artikel mengenai Abdul Karim Ui ini di dalam bahasa Jepang, dan kemudian hilang begitu, tidak melanjutkan karirnya di dunia akademis. Jadi sekali, dan alhamdulillah apa yang sudah dilakukan Aoki-san itu dilanjutkan oleh Bu Mary, Bang Hardi, dan Mas Sidik yang bukunya akan kita bahas hari ini. Dan mungkin juga satu hal kecil ya, mungkin ini bagi orang-orang non-Tionghoa agak susah melafalkan nama Pak Ui Cheng Hin ini ya. Ui, O-Y itu, O-E itu adalah ejaan Belanda. Seperti kita tahu, seperti Soe Karno, Soe Harto. Nah ini Ui Cheng Hin ini saya perhatikan banyak dibaca Oe. Itu bukan Oe, tapi Ui. Ui, seperti kalau bahasa Prancis, yes, itu Ui, Ui ya ini. Nah ini pelafalannya yang betul adalah Ui Cheng Hin. Hanya memang penulisannya ada yang memakai O-E-I, ada yang O-E-Y. Itu saya lihat tidak konsisten ya. Seperti Yayasan Abdul Karim Ui, itu O-E-I. Tapi Pak Ui Cheng Hin sendiri di dalam autobiografinya menulis O-E-Y. Jadi penulisan namanya belum seragam itu, agak membingungkan. Tapi apapun, beliau adalah seorang sosok yang luar biasa yang sudah memberikan kontribusi yang cukup besar kepada khususnya Muhammadiyah di Bengkulu. Saya akan segera mulai presentasi saya mohon izin untuk share screen ya Ibu Bapak sekalian ya.
Ya, saya tampilkan cover bukan hanya satu buku, tapi 2 buku ya, karena buku yang satu lagi karangan Buya Salim dibedah pada hari Sabtu yang lalu juga menampilkan sosok Wi Cheng Hin di covernya ya. Jadi menurut saya 2 buku ini satu kesatuan, saling melengkapi. Yang satu khusus mengenai sosok Wi Cheng Hin, satu lagi lebih secara utuh ya karangan Buya Salim. Saling bela pilih dengan Bang Hardi ini merupakan satu gambaran yang lebih utuh. Jadi saya menganggap 2 buku ini adalah satu kesatuan, di mana yang satu lebih fokus begitu. Nah, saya akan mulai presentasi saya ini dengan menampilkan foto. Menurut saya ini adalah foto yang ikonik, yang cukup terkenal di dalam sejarah Indonesia maupun di sejarah Ahmadiyah. Adalah tanpa penerangan pada tahun 93 yang diterbitkan untuk memperingati milad ke-50 Muhammadiyah. Anda perhatikan posisi duduk dari ketiga orang itu. Kalau tata kerama timur, itu seorang yang duduk itu pasti lebih dihormati dari orang yang berdiri. Nah, Anda lihat di sini, siapakah yang berdiri, siapakah yang duduk? Yang berdiri di sebelah kiri itu kita semua tahu adalah Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau biasa disingkat dengan Hamka, Buya Hamka. Dan yang di sebelah kanan itu adalah Insinyur Soekarno yang kelak menjadi Presiden Republik Indonesia. Nah, siapakah orang yang duduk ini? Saya mengambil tamsil begini. Kalau saya, misalnya mohon maaf Pak Saifullah ya, saya jadikan contoh. Kalau saya hendak berfoto dengan Pak Saifullah, tidak mungkin saya duduk dan Pak Saifullah berdiri kan. Pasti yang duduk itu adalah orang yang dituakan, yang dihormati, yang dianggap senior begitulah kira-kira. Nah, tapi ini foto ini sangat istimewa. Ini yang duduk ini lebih-lebih posisi kakinya itu kalau bahasa Jawa mohon maaf ya, jegang kaki ya, menyilangkan kakinya. Itu santai sekali ya, posisinya santai. Nah, ini foto ini menimbulkan tanda tanya kepada Pak Yunus Yahya. Pak Yunus Yahya juga seorang Tionghoa Muslim yang aktif di Persyarikatan Muhammadiyah di era Orde Baru. Pak Yunus Yahya menulis di dalam buku autobiografi Pak Abdul Karim UI mempertanyakan demikian. Mengapa nampaknya si Cina itu begitu dihormati, baik oleh tokoh spiritual maupun arsitek utama Republik Indonesia, tapi mengapa mereka bertiga itu begitu akrab? Nah, inilah pengantar saya dulu kepada sosok yang akan kita bahas di pagi hari ini ya. Jadi ini satu foto yang ikonik. Ini foto ini diambil sebelum Indonesia merdeka ya. Ini diambil di Bengkulu sekitar tahun 1939. Ketika atas perantaraan orang yang duduk di kursi itu, Bung Karno dengan Buya Hamka bisa bertemu dan mereka sama-sama ke studio foto untuk berpose. Sungguh ini foto yang sangat ikonik. Sebelum saya melangkah ke topik yang lebih khusus, saya akan memberikan gambaran dulu bagaimana posisi Tionghoa di masa kolonial itu ya. Jadi orang Tionghoa itu sebagai minoritas diposisikan oleh kolonial Belanda sebagai apa yang kita sebut di dalam istilah ilmu sosial itu sebagai middleman minority. Apakah middleman minority atau minoritas perantara ini? Middleman minority adalah kelompok orang, biasanya yang bukan berasal dari daerah tersebut, yang dikondisikan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang kotor ya, atau najis, atau haram bagi penduduk mayoritas daerah tersebut. Nah, di Indonesia, dengan masyarakat yang mayoritas petani, hal-hal yang terkait dengan uang, dengan kekayaan itu biasanya dianggap berkaitan dengan setan ataupun hal-hal lain yang musyrik ya. Misalnya di Jawa ada kepercayaan kalau orang kaya itu kekayaannya tidak halal, dari tuyul, babi ngepet, dan lain sebagainya, memelihara jimat dan lain-lain sebagainya, itu adalah hal-hal yang dianggap kotor. Nah, orang Tionghoa ini diposisikan pertama-tama sebagai orang yang melakukan pekerjaan kotor, karena orang mayoritasnya tidak mau melakukan hal-hal yang dianggap najis itu. Dan di pihak lain,
mereka mampu meraih kemakmuran ya, karena dengan apa ya menjadi pedagang, menjadi apa ya supplier barang-barang buatan Belanda dan lain sebagainya, mereka bisa meraih kemakmuran, tapi di pihak lain mereka juga dibenci oleh rakyat kebanyakan. Nah, di dalam masa krisis, middleman minority atau minoritas perantara ini sering dijadikan kambing hitam dan dituding sebagai pihak yang mesti bertanggung jawab untuk segala permasalahan. Jadi menjadi bemper lah ya. Kemarahan tidak langsung ditujukan kepada kolonial Belanda, tapi oh ini Cina ini, antek-antek Belanda. Jadi yang dihantam adalah orang middleman-nya ini. Nah, selain diposisikan sebagai middleman minority, pemerintah kolonial Belanda itu juga menciptakan segregasi rasial ya. Nanti akan saya terangkan lebih lanjut. Dengan 3 kategori, yaitu Eropa, Timur Asing, dan Bumi Putra. Nah, kemudian bagaimanakah sikap partai-partai politik Indonesia selama pergerakan nasional terhadap mereka yang dikategorikan sebagai Timur Asing itu? Timur Asing adalah mereka yang bukan dianggap Eropa, dan di pihak lain juga bukan Bumi Putra. Maka diciptakan satu kategori yang disebut Timur Asing. Nah, di masa pergerakan nasional 1908 sampai datangnya Jepang di tahun 1942 itu, politik pergerakan nasional itu masih sangat berkutat di sekitaran isu etnonasionalisme. Namun itu bukan hanya Bumi Putra saja, orang Tionghoa pun juga terjebak di isu etnonasionalisme. Maksud saya begini, 1908 itu berdiri organisasi yang namanya Budi Utomo. Budi Utomo itu hanya dikhususkan bagi priyayi Jawa dan Madura. Di luar etnis ini tidak bisa menjadi anggota dari Budi Utomo. Nah, kemudian masyarakat Islam 19 mencari Islam, ada yang menggantung dan sebagainya. Itu juga dari namanya saja sudah jelas ini masyarakat Islam. Ini berasaskan Islam, jadi mereka bukan Muslim tidak bisa menjadi anggota. Nah, kemudian dari orang Tionghoa lahir ada namanya Tionghoa Huekuan, THHK. Itu juga disebut di buku Abdul Karim Hui. Tionghoa Huekuan itu adalah persatuan orang-orang Tionghoa. Jadi yang bukan Tionghoa tidak bisa menjadi anggota. Nah, jadi ada etnonasionalisme ya, jadi agama dari ras tidak bersifat inklusif ya. Jadi politik pergerakan nasional itu masih terjebak pada isu-isu demikian. Nah, kalau kita melihat dengan teliti anggaran dasar dari partai-partai besar di masa pergerakan itu, ternyata dari periode 1908 sampai 1942 itu hanya ada 3 keanggotaan secara inklusif. Partai politik yang diberi oleh Dawes Becker dan Dr. Cipto Mangunkusumo. Partai ini hanya berdiri beberapa tahun saja karena segera dilarang oleh Belanda. Mengapa demikian? Karena Indische Partei adalah partai pertama yang mendobrak isu etnonasionalisme. Mengapa demikian? Indische Partei dalam anggaran dasarnya mengatakan bahwa Indische Partei adalah partai bagi mereka yang menganggap Hindia sebagai tanah airnya. Jadi mau Anda etnis Arab, mau Bumi Putra, mau Tionghoa, mau India, selama Anda menganggap Hindia Belanda sebagai tanah air Anda bisa menjadi anggota Indische Partei. Khususnya juga orang-orang Indo-Belanda, orang Belanda. Nah, sinergi multikulturalisme ini tentu saja merupakan ancaman bagi penguasa Belanda ya. Jadi mereka segera melarang keberadaan Indische Partei. Tahun 19 itu mereka berdiri 1912 bulan Desember dan di awal 13 itu dilarang, dibubarkan oleh penguasa Belanda. Nah, kira-kira 7 tahun terjadi kevakuman organ politik yang inklusif. Baru pada tahun 1920, suatu partai yang ideologinya dari luar negeri, yaitu komunisme,
mendirikan Perserikatan Komunis di Hindia. Ini nama aslinya ya, itu tahun 1920. Itu juga menerima orang-orang timur asing sebagai anggota yang penuh. Tapi seperti kita ketahui, PKI 1920 ini akhirnya melakukan pemberontakan bersenjata, Kabo di Banten dan di daerah-daerah lain, sehingga mereka dilarang oleh penguasa Belanda pada tahun 1926. Jadi setelah 1926, partai yang menerima orang-orang timur asing sebagai penuh. Baru kemudian di tahun 1937 ada partai kiri yang partai partai minoritas, tapi pendirinya adalah orang-orang yang cukup ternama seperti Mr. Muhammad Yamin, Dr. Adnan Kapogani, Mr. Sartono dan lain-lain. Mereka mendirikan Gerindo Gerakan Indonesia. Di sana Gerindo salah satu asas lima peranakan, istilahnya peranakan, baik peranan Tionghoa, Arab maupun peranan India boleh masuk ke dalam organisasi ini anggota yang. Namun sayang sekali Gerindo ini lahir di Jepang sudah di pintu Hindia Belanda ya. Di 1937, 1942 Jepang datang dan Indonesia berganti penjajah. Jadi demikian Ibu Bapak sekalian ya. Jadi posisi Tionghoa sebagai middleman minority yang dibenci oleh rakyat, tapi juga dibutuhkan, dibenci sekaligus dibutuhkan pada saat yang sama. Kemudian diciptakan segregasi rasial oleh Belanda, dan lebih ini lagi, berhubung adanya politik etnonasionalisme dari kalangan pergerakan nasional, orang-orang Tionghoa peranakan ini tidak diterima oleh partai-partai politik kecuali 3 partai yang saya sampaikan tadi. Nah, ini yang tadi saya katakan, segregasi masyarakat kolonial ini seperti piramida ya. Jadi paling atas itu yang paling kecil, itu minoritas sekali adalah golongan Eropa. Kemudian di paling bawah, golongan putra. Bukan Eropa dan bumi putra itu dikategorikan kepada golongan timur asing. Ibu Bapak perhatikan ya, itu ada kata asing di situ, timur asing. Kenapa tidak dengan timur saja, tapi timur ada kata-kata asing kan. Belanda itu membuat kategori dan hubungan timur asing. Nah, ini kan aneh sekali. Kalau kita belajar sejarah, kedatangan orang Belanda dibandingkan kedatangan orang Tionghoa, India, orang Arab, ke Nusantara, itu kan sudah ribuan tahun yang lalu datang ke Indonesia. Nah, Belanda baru datang ada apa? Ketika mereka datang, kenapa justru yang diasal oleh ini orang-orang Tionghoa, orang Arab, dan orang India? Padahal ya orang Eropa itu ya, di timur asing, ada kata asingnya. Padahal orang-orang Arab, orang sudah begitu menyatu dengan masyarakat Indonesia, tapi dijadikan satu kategori hukum oleh kolonial Belanda dengan sebutan timur asing. Nah, baru di bawah itu bumi putra. Nah, nanti kita lihat dan seperti piramida ini betapa sosok Karim Ui itu adalah orang luar biasa. Nanti beliau saya sebut sebagai pelompat pagar yang paripurna. Dalam arti begini, itu kan Pak Karim Ui ini di dalam ratifikasi golongan kedua. Tapi dengan beliau memeluk Islam dan kemudian gabung di Muhammadiyah dan lain sebagainya, beliau itu sebetulnya akan turun kelas. Jadi pelompat pagar, tapi bukan naik, malah turun. Bergabung dengan saudara-saudaranya Bumi Putra. Jadi saya sebut di dalam pengantar saya di buku ini, Abdul Qadir itu adalah pelompat pagar yang paripurna. Jadi dia menjadi satu dengan saudara-saudaranya dari golongan Bumi Putra. Inilah warisan kolonial yang dampaknya masih sangat terasa untuk waktu yang sangat panjang. Nah, di diskusi buku pada hari Sabtu yang lalu, Profesor Ahmad Najib Burhani sudah menekankan ya pentingnya kajian-kajian Muhammadiyah di tingkat lokal. Nah, itu mengapa demikian? Karena banyak varian-varian ataupun
kejadian-kejadian yang menarik dari satu daerah dengan daerah lain, dan itu biasanya tidak sama ya. Jadi ada keunikan, ada ciri khas tersendiri. Nah, itulah yang perlu digali, keunikan dari Muhammadiyah di tingkat lokal. Nah, saya berikan contoh, kebetulan saya pernah sedikit meneliti, tidak terlalu banyak. Itu adalah hubungan-hubungan harmonis antara Muhammadiyah dengan Tionghoa di Yogyakarta. Misalnya, ketika Muhammadiyah didirikan, kalau Pak Syaifullah pasti tahu di Kauman, itu sekitarnya adalah semacam pecinan kecil ya, di daerah Ngabean, di daerah Ngupasan, kemudian itu lagi ke utara lagi itu Malioboro. Jadi kampung Kauman itu dekat sekali dengan pecinan di Yogyakarta ya. Nah, itu dari tulisan Pak Yusron Asrofi, salah orang tokoh Muhammadiyah di Jogja, beliau menuliskan bahwa ketika Muhammadiyah itu didirikan, banyak juga mendapatkan sumbangan dana dari orang-orang Tionghoa di Yogyakarta. Nah, kemudian ketika di Kudus terjadi kerusuhan rasial yang cukup besar antara orang Tionghoa dengan orang Bumiputra pada tahun 1918, justru di Yogyakarta Muhammadiyah itu merangkul organisasi Tionghoa di Yogyakarta untuk membentuk suatu front bersama guna mendekatkan hubungan antara kedua etnis yang berbeda ini supaya lebih harmonis. Jadi ada upaya-upaya menggalang keharmonisan, jangan sampai terjadi kerusuhan seperti di tempat lain. Justru diupayakan menciptakan satu organisasi yang saling bisa memahami antara dua kelompok etnis yang berbeda. Kemudian juga kalau kita melihat terbitan-terbitan lama Almanak Muhammadiyah dengan majelis pustakanya ini kan sangat rajin menerbitkan buku-buku. Salah satunya yang setiap tahun rutin diterbitkan adalah Almanak Muhammadiyah. Beruntung saya memiliki beberapa kopi Almanak Muhammadiyah yang terbit sebelum perang, dan di sana nampak bahwa hubungan Muhammadiyah persyarikatan di Jogja dengan etnis Tionghoa ini cukup baik. Dalam bukti banyaknya iklan-iklan yang dipasang usaha Tionghoa di Jogja, Almanak Muhammadiyah itu bisa diperiksa. Nah, bahkan ada artikel di majalah Sinpo, majalah yang cukup berpengaruh di kalangan Tionghoa, bahwa pernah di tahun 1920-an akhir itu ada wacana Muhammadiyah ingin membuka sekolah tapi bagi orang-orang Tionghoa. Itu satu wacana ya, yang setahu saya tidak pernah bisa terlaksana, tapi setidaknya itu direkam di dokumentasi majalah Sinpo di akhir tahun 1920-an. Mereka berencana menerbitkan HCS, Hollandse Chinese School Met de Quran. Jadi HCS itu adalah sekolah Tionghoa berbahasa Belanda, tetapi memakai Al-Quran. HCS Met de Quran. Itu merupakan satu wacana yang cukup bergaung juga di akhir dekade 1920. Namun sayang sekali setahu saya wacana ini tidak terlaksana, mungkin karena kekurangan dana atau dukungan dan lain sebagainya. Nah, satu kolaborasi yang menurut saya sangat monumental itu adalah terjadi di tahun 1925 ketika di Yogyakarta diadakan Kongres Muhammadiyah yang waktu itu dipimpin oleh Haji Syuja. Nah, ceritanya begini, ini sudah saya sempat sampaikan di hari Sabtu yang lalu, tapi izinkan saya ulang lagi. Dan cerita ini diulang dalam magnum opus atau karya terbaiknya almarhum Dr. Alfian yang berjudul Politika Modernis. Ini bukunya saya rasa wajib dibaca ya untuk semua warga persyarikatan ya. Apalagi sudah diterbitkan edisi Indonesianya oleh Al-Wasat. Jadi ketika ada satu penerbit Belanda bernama Firma Buning, mereka juga rajin menerbitkan almanak. Jadi waktu itu memang almanak itu sangat sangat penting ya, karena berisi misalnya tarif kereta api Yogyakarta ke Batavia, tarif pos, tarif kapal laut, hari-hari libur nasional dan lain sebagainya. Jadi banyak penerbit menerbitkan almanak. Nah, Firma Buning ini menerbitkan Serat Darmo Gandul di dalam salah satu terbitannya di tahun 25.
Nah, serat Dharma Gandul itu menurut penelitian Profesor Drewes dari Belanda adalah ciptaan orang-orang beraliran Jawa, ya Jawa sebelum Muslim, sebelum datangnya Islam, yang menyalahkan Islam dan Tionghoa pada saat yang sama. Mereka menyalahkan Islam karena dianggap meruntuhkan kebudayaan Hindu-Buddha yang selama ini sudah ada, dan di pihak lain orang Tionghoa juga disalahkan karena ibunya Raden Patah itu adalah Putri Cempol. Jadi Dharma Gandul ini menyalahkan Islam dan Tionghoa di saat yang sama, dan itu ditemukan oleh seorang Tionghoa yang kemudian akhirnya laporan dari Tionghoa ini sampai ke telinga pimpinan pusat Muhammadiyah yaitu Haji Suja, dan Kongres itu membahas membahas keberatan itu, dan Tionghoa Yogyakarta dan Muhammadiyah di pusat dalam hal ini di Jogja mendirikan suatu organisasi berjudul Komite Penyegah Penghinaan. Ini kan luar biasa. Di masa kolonial, ketika penerbit Belanda menghina Islam dan menghina Tionghoa, Tionghoa Jogja dan Muhammadiyah bergandeng tangan untuk memprotes adanya terbitan firma Buning itu. Dan akhirnya Komite Penyegah Penghinaan itu berhasil di dalam misinya, dan almanak tersebut ditarik dari peredaran oleh penguasa ya, karena menimbulkan kehebohan. Jadi rupanya bisa dalam konteks sejarah lokal Muhammadiyah di Jogja itu pernah terjadi suatu kolaborasi Tionghoa dengan Muhammadiyah. Nah, kemudian kita masuk ke pembahasan yang utama hari ini. Mohon izin saya minum dulu. Nah, siapakah Haji Abdul Karim UI itu? Di dalam buku Makin Lama Makin Cinta yang tadi saya kutip di awal, disebutkan bahwa Pak UI ini adalah seorang warga negara keturunan Tionghoa yang menjadi seorang Muslim dan pengurus Muhammadiyah yang aktif dan setia. Ini buku buku resmi terbitan Departemen Penerangan tentang Muhammadiyah. Dan kemudian Ibu Fatmawati Soekarno, ini memoir beliau sangat penting untuk melakukan cross-check dengan apa yang ditulis oleh Pak Abdul Karim UI di dalam autobiografinya. Menurut Ibu Fatmawati, Pak UI ini adalah seorang peranakan Tionghoa yang seumur hidupnya mengabdi pada agama. Dan juga Pak Abdul Karim sebagai sahabat terdekat, itu ditulis oleh Bu Fatmawati, sahabat terdekat Bung Karno, yang selalu melayani usul-usul Bung Karno. Jadi ini adalah tulisan Bu Fatmawati di dalam buku memoirnya ya, yang kemudian sudah dicetak ulang dan masih tersedia sampai sekarang. Nah, sosok Pak Abdul Karim UI ini adalah seperti tadi saya sebut, seorang pelompat pagar yang paripurna, tadi sudah saya terangkan dalam konteks piramida tadi. Dan istilah Profesor Najib Burhani ini, beliau adalah Muhammadiyah Tionghoa. Ini suatu varian yang sangat menarik, dan ini muncul dari Bengkulu karena beliau sangat prominent ya di Bengkulu ya. Pak Abdul Karim ini juga merupakan wajah unik dari Muhammadiyah di tingkat lokal, khususnya di Bengkulu. 1929 beliau menjadi mualaf, dan menarik sekali beliau menjadi konsul Muhammadiyah untuk waktu yang cukup lama. Dan salah satu prestasi beliau yang cukup besar adalah mampu menyelenggarakan konferensi Dairatul Kubro di Bengkulu. Ini adalah suatu konferensi yang sangat besar, mengundang tokoh-tokoh utama, dan orang sempat meragukan apakah mampu Bengkulu ini menjadi tuan rumah konferensi yang begitu besar. Ternyata bisa, dan hasilnya adalah sukses besar. Itu prestasi yang juga ditorehkan beliau. Nah, dan Ibu Mary dan penulis lainnya sudah dengan baik sekali mendeskripsikan jasa-jasa Pak Karim UI ini bagi Muhammadiyah Bengkulu. Kita bisa baca di halaman 38-39. Misalnya beliau menaikkan status grup Muhammadiyah Bintuhan menjadi cabang Muhammadiyah Bintuhan, menjadi donatur tetap untuk membiayai gerak Muhammadiyah di Bintuhan, mendirikan sekolah Muhammadiyah di Bintuhan, serta menyediakan
tenaga pendidiknya. Kemudian juga beliau mendirikan Hizbul Waton di Bintuhan dan mendatangkan pelatihnya dari Bengkulu dan Yogyakarta. Kemudian memfasilitasi berdirinya grup-grup Muhammadiyah seperti Padang Guci, Talang Jawa, Palak Siring, dan lain-lain. Kemudian bernegosiasi dengan kontrolir dan Demang agar Muhammadiyah mendapatkan izin dan perkenan mereka. Masih ada lagi mengorganisir warga Muhammadiyah untuk mengangkat besi jembatan dan lain sebagainya. Dan yang paling penting adalah menanamkan semangat nasionalisme ke dalam diri warga Muhammadiyah Bintuan. Ini secara sistematis sudah diuraikan dengan sangat baik oleh para penulis. Nah, sosok Karimu ini juga tidak bisa dipisahkan dengan Bung Karno. Ternyata menurut pengakuan Pak Karimu sendiri, beliau juga membantu keuangan Bung Karno, termasuk membangunkan pabrik mebel. Nah, ini ada yang menarik sekali, ketika Bung Karno berpidato, saya lupa, mungkin di suatu milad Muhammadiyah, tahun 60-an, saya lupa pastinya, Bung Karno tiba-tiba mengatakan dia masih berhutang. Di dalam pidatonya, dia mengatakan saya masih berhutang 30 gulden kepada Abdul Karim Wicenghin. Nah, ini membuat Pak Wicenghin sangat tersipu-sipu malu dan diminta berdiri. Oh, ini orangnya ini. Jadi di dalam suatu pidato besar, Bung Karno mengatakan saya masih punya hutang 30 gulden. Nah, itu bantuan yang tidak terhingga. Dan jangan lupa waktu itu Bung Karno belum menjadi presiden, ya kan, banyak orang yang berbaik-baik dengan seseorang ketika seorang sedang jaya-jayanya. Nah, ini Pak Karim Ui ini membantu Bung Karno ketika beliau sedang dikuyo-kuyo lah istilah Jawanya, ya, sedang dalam masa pembuangan sebagai tahanan politik. Pak Wicenghin ini membantu Bung Karno mendirikan pabrik mebel dan mengangkat Bung Karno sebagai direkturnya supaya mendapatkan biaya hidup tambahan. Dan juga tentu yang sangat menarik adalah peran Pak Wi di dalam cinta segitiga Bung Karno, Bu Inggit, dan Fatma, Bu Fatma, yang kemudian namanya diganti menjadi Fatmawati, ya. Dan tentu saja yang terakhir adalah peran Pak Abdul Karim Ui di kalangan dakwah, di bidang dakwah di kalangan Tionghoa dengan PT, ya. Beliau Persatuan Islam Tionghoa Indonesia yang sempat menjadi Persatuan Islam Tauhid Indonesia. Beliau memainkan peran yang sangat penting di sana, sehingga dewasa ini berdiri Yayasan Abdul Karim Ui di Jakarta. Dan saya senang sekali mendengar bahwa nama Pak Abdul Karim Ui ini sudah dijadikan nama masjid di Bengkulu, ya, karena beliau sangat layak. Kalau tidak salah tahun lalu, ya, Pak Saifullah, ya, ada masjid Karim Ui, ya. Jadi ini prestasinya banyak sekali. Kontribusi beliau untuk Muhammadiyah di Bintuhan maupun di Bengkulu itu sangat-sangat besar. Nah, saya akhiri presentasi saya dengan menyimpulkan apa kelebihan buku dari Bu Mary, Bang Hardiansyah, serta Mas Siti Aulia ini. Pertama adalah buku ini memberikan bukti sahih adanya kontribusi Tionghoa pada perjuangan kemerdekaan. Kan banyak di dalam media sosial dikatakan Tionghoa itu anti Indonesia, tidak memberikan kontribusi, mereka hanya seperti numpang hidup di Indonesia. Tidak betul, karena ternyata memang orang-orang seperti itu pasti ada, tidak hanya di kalangan orang Tionghoa, di etnis apa saja, orang-orang penjahat, ya, orang-orang hitam seperti itu pasti ada. Tapi di dalam buku Jejak Tokoh Tionghoa Muhammadiyah Bengkulu ini ditunjukkan dengan jelas bahwa seorang yang bernama Haji Abdul Karim Wicenghin itu sudah memberikan kontribusi kepada tanah airnya, kepada agamanya, kepada organisasinya, yaitu Persyarikatan Muhammadiyah. Ini adalah kontribusi yang sangat tidak bernilai, dan beliau juga sekaligus mengobarkan semangat perlawanan kepada penjajah Belanda, ya. Nah, kemudian kedua yang saya anggap penting adalah buku ini memberikan suatu perspektif alternatif yang mengcounter, ini ada pendapat dari seorang Singapura, popular opinion that Chinese and Islam are two things that cannot form a unity. Pandangan umum bahwa Islam dan Tionghoa adalah dua hal yang tidak bisa menciptakan suatu kesatuan. Itu tidak betul. Dan itu dibantah dengan sangat baik oleh buku ini. Dan yang ketiga, buku ini dalam konteks pembangunan bangsa yang selalu tidak pernah berhenti, ya.
buku ini memberikan bacaan atau amunisi bagi nation building kita bahwa kebinekaan itu ada dan harus terus dipupuk, jangan justru dikoyak-koyak, harus terus dibina dengan antara lain menunjukkan bukti-bukti sejarah. Bukti-bukti sejarah seperti ini sangat berharga untuk kehidupan kebangsaan kita, apalagi di masa dewasa ini. Dan yang terakhir, ini sungguh saya memuji kepada para penulis, ini adalah karya penulis muda di tingkat lokal ya. Semoga apa yang sudah dilakukan oleh para penulis muda ini bisa memotivasi rekan-rekan muda lainnya dari Bengkulu. Nah, sekarang itu pinter-pinter kok. Kemarin di situs internet Belanda namanya Delver. Sekarang dengan teknologi yang canggih, kita tinggal pakai wifi, hampir semua perpustakaan di dunia ini akses cuma-cuma untuk koleksi mereka. Jadi istilah atas biaya dinas itu sudah tidak perlu. Bu Mary bisa mengakses koleksi arsip melalui situs misalnya www.kitlv. Bang Hardi bisa mengakses situs Delver dari Amsterdam, Mas Sidik bisa mengakses itu. Itu semuanya sangat mungkin sekarang ini. Yang penting Anda tahu keywordnya, kemudian lebih bagus lagi, koran itu bisa di-download secara full dalam bentuk PDF atau hanya bagian artikel terkait saja. Misalnya kita hanya mencari Pak Karim Uwi, itu saja yang kita foto. Tapi juga bisa di-download secara penuh. Biasa. Jadi istilahnya material itu sudah tersedia banyak, ini jangan disia-siakan. Namun tidak berarti dengan adanya akses online itu semua pertanyaan bisa terjawab. Itu tidak demikian juga. Disinilah peran peneliti di tingkat lokal itu berbicara. Anda bisa mewawancarai misalnya orang-orang tua yang dulu pernah mengenal Pak Karim Wicenghin, mereka bisa bercerita zamannya Bu Fatmawati dan Bung Karno di Brontok dulu bagaimana. Jadi saling melengkapi. Jadi akses sumber yang sudah begitu melimpah ditambah dengan wawancara dengan orang-orang di tingkat lokal. Ini kelebihan Anda semua adalah di tingkat lokal. Karena apa yang sudah diajarkan oleh Islam yaitu adalah iqra, membaca, itu adalah yang pertama-tama. Dengan semakin banyak membaca, semakin banyak belajar, semakin banyak berdiskusi, kita bisa mengasah pikiran, maka terjadilah apa yang dinamakan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, Islam berkemajuan. Islam yang cerdas, yang logical. Islam yang membawa kemajuan, membawa berkah, rahmatan lil alamin bagi seluruh umat manusia. Jadi hubungan antara Pak Lim Kun Hian dengan Pak Baswedan itu seperti guru dan murid. Tapi lebih dari itu juga seorang sahabat, sepasang sahabat yang saling mencintai sampai di akhir hayat mereka. Ketika Pak Lim Kun Hian dikejar-kejar Jepang, beliau bersembunyi di mana? Di rumah Pak A.R. Baswedan. Jadi Pak A.R. Baswedan juga menanggung risiko ditangkap Jepang karena menyembunyikan Lim Kun Hian. Jadi saya mundur lagi. Perkenalan dua orang ini sebetulnya adalah dua orang muda dari cita-cita yang sama, Pak. Jadi Lim Kun Hian itu adalah seorang yang memang mencintai Indonesia. Dia mengharapkan orang-orang Tionghoa di Indonesia ini menganggap Indonesia bukan Tiongkok, bukan Belanda, adalah tanah airnya, Pak. Jadi itu beliau berjuang keras dan beliau itu mendapatkan banyak halangan di dalam mewujudkan cita-citanya ini. Lim Kun Hian ini merumuskan suatu cita-cita keindonesiaan berjudul Indonesia's Cup. Itu adalah cita-cita dari ajaran dari Dr. Cipto Mangunkusumo yang pertama dimulai di Indische Partij yang kemudian dilarang oleh Belanda. Yang intinya adalah mereka yang menganggap Indonesia sebagai tanah airnya adalah warga sah Indonesia gitu loh. Nah, ini cita-cita ini kemudian terus juga digodok Lim Kun Hian dalam konteks orang-orang Tionghoa.
Jadi orang-orang Tionghoa yang mencintai Indonesia juga adalah pribumi Indonesia, begitu Pak. Nah, dalam memperjuangkan Indonesia Cup ini, Lim Kun Hian ini banyak musuhnya Pak. Pertama, dimusuhi sesama Tionghoa, baik yang pro Belanda dan pro Tiongkok. Bahkan beliau itu jago berantem Pak, jadi beliau itu sering main pukul dengan Cina-Cina yang pro Tiongkok maupun pro Belanda, itu sering Pak. Kalau kita baca bukunya lucu sekali. Kemudian beliau juga dimusuhi oleh pers Belanda. Karena apa? Belanda menganggap ide Lim Kun Hian ini berbahaya. Karena mereka ingin orang-orang Tionghoa itu pro Belanda. Karena mereka kan penjajah ya, sebisa mungkin orang-orang Tionghoa ini sebagai orang yang berpendidikan, orang yang punya kemampuan ekonomi, kalau bisa ya pro Belanda. Jadi ide Lim Kun Hian ini juga dianggap berbahaya oleh orang Belanda. Jadi orang-orang Partai Tionghoa Indonesia ini, nama partainya itu juga Partai Tionghoa Indonesia, Pak. Ini yang kemudian nanti oleh Pak A.R. Baswedan setelah 2 tahun Partai Tionghoa Indonesia berdiri, semula namanya Perserikatan Arab di Hindia. Jadi pertamanya bukan partai, Pak. Itu 1934 karena kebetulan kami mendapat kehormatan menulis biografi Pak A.R. Baswedan. Jadi tahun 1934 itu Perserikatan Arab di Hindia. Baru kemudian 1937 menjadi Partai Arab Indonesia. Padahal 1932, 5 tahun sebelumnya, Partai Tionghoa Indonesia. Nah, jadi Lim Kun Hian ini adalah guru dari Pak Baswedan. Nah, kembali ke cerita tadi, di pihak lain, waktu itu di kalangan Arab juga terjadi hampir yang sama, Pak. Jadi yang sebagian habaib atau apa ya istilahnya, maaf saya kalau salah, Sayyid lah Pak. Itu mereka lebih memilih Yaman sebagai tanah airnya. Jadi beda dengan Pak Baswedan ini yang mengharapkan juga mualat ya Pak, istilahnya mualat, orang-orang mualat yang kemudian diistilahkan Pak Baswedan itu peranakan Arab. Kan kalau istilah bahasa Arabnya mualat gitu Pak. Nah Pak Baswedan ini konsep-konsep peranakan kemudian Partai Arab Indonesia itu diambil dari Pak Lim Kun Hian. Dan Pak Baswedan pun juga mengalami kekerasan yang sama. Cuman ada satu cerita yang lucu, ketika Pak Baswedan itu mau dicegat, mau dihajar oleh musuh politiknya, ketika musuh itu tukang pukul bayaran ini melihat Pak Baswedan yang kurus kering, nggak tega. Kasihan, nggak jadi dipukuli, saya nggak tega mukulin Pak Baswedan, karena Pak Baswedan ini orangnya juga all out, harta bendanya dihabiskan untuk politik. Itu kan Pak Baswedan itu orang kaya, kemudian istrinya yang pertama itu juga orang kaya, tapi duitnya dihabiskan untuk politik. Memang kan waktu itu orang-orang politik ini kan bokek Pak, seperti Bung Karno, itu Bu Inggit yang bekerja. Bung Karno ceramah di mana-mana, pidato di mana-mana, maki-maki Belanda, tapi sebetulnya tidak dapat uang. Yang membuat dapurnya ngebul itu adalah istri beliau, Ibu Inggit. Nah sayang sekali sampai sekarang kok Ibu Inggit belum diangkat jadi pahlawan nasional ya. Saya berharap Ibu Inggit itu menjadi pahlawan nasional. Karena ketika Bung Karno menulis pidato Indonesia menggugat di dalam penjara, Ibu Inggit lah yang menyelundupkan buku-buku referensi dengan cara apa Pak? Beliau berpuasa supaya perutnya kempes sehingga bisa membawa ini Pak, buku tebal-tebal di dalam setagen. Itu kan perjuangan yang luar biasa ya. Itu Bapak bisa baca dalam bukunya Pak Ramadan KH. Antar ke gerbang. Jadi Bu Inggit ini menurut saya apa ya? Sosok yang mengantar seorang Soekarno menuju ke gerbang kemerdekaan. Tapi di gerbang kemerdekaan ini Soekarno minta inilah. Ya begitulah. Jadi Bu Inggitnya tidak mau dimadu, beliau minta cerai. Tapi perjuangan Bu Inggit itu luar biasa Pak. Jadi sampai Soekarno bisa menulis Indonesia Menggugat yang menurut saya salah satu pidato yang sangat menginspirasi, menunjukkan kapasitas
seorang Soekarno yang bacaannya dalam bahasa Jerman, bahasa Inggris, bahasa Prancis, dan bisa menuliskannya dengan sangat baik, Pak. Itu adalah jasa Ibu Inggit Garnasih. Kita sering lupa ya, di balik buku ini pasti banyak pihak-pihak lain yang tidak tercantum. Misalnya Bu Mary, ada siapa di balik ini, keluarganya mendukung, Mas Sidik, Bang Hardi. Itu adalah karya kolektif sebetulnya, bukan karya si penulis sendiri. Nah, kembali ke Lim Kun Hian dan Baswedan itu, Lim Kun Hian ini juga pernah dibacok, Pak. Itu sampai luka-luka karena prinsip Indonesia Cup-nya tadi. Nah, kemudian yang paling menyakitkan bagi Lim Kun Hian adalah kritik dari pers Bumi Putra yang menganggap Lim Kun Hian itu tetap orang Cina. Jadi ada seorang wartawan beretnis Jawa, beliau dari Solo, tapi saya tidak usah sebutkan namanya. Beliau mengatakan, Tuan Lim, terima kasih Anda sudah membantu perjuangan kemerdekaan kami. Tapi Anda itu tetap orang Cina. Anda bayangkan, jadi sudah berjuang untuk membujuk saudara-saudara Tionghoa untuk berpihak pada Indonesia, tapi dibilang Tuan Lim, Anda sudah membantu. Tidak, terima kasih. Tapi Anda itu orang Cina, Pak Lim. Jadi pembagian piramida Belanda tadi yang mau kita lawan karena pribumi di paling bawah ya. Tapi kok pola pikir kita melestarikan yang piramida itu, Pak. Masih berpikir pribumi dengan non pribumi. Pribumi itu kan ciptaan Belanda, Pak. Inlander. Itu adalah suatu hinaan yang sangat ini ya. Kalau kita baca memoir-memoir dari Bung Hatta, Muhammad Rum, segala itu ketika mereka mendengar kata inlander itu kan penghinaan yang luar biasa. Nah, itu penghinaan yang paling menyakitkan Lim Kun Hian adalah ketika dia dikatain Cina. Bahwa dia sudah berjuang, oke, tapi Cina. Nah, yang kedua, ketika Dr. Sutomo, pendiri Budi Utomo itu melakukan perjalanan ke Jepang, beliau menuliskan laporan perjalanan ke Jepang itu di dalam pers. Dasar Lim Kun Hian ini seorang wartawan dengan pena yang sangat tajam. Lim Kun Hian mengkritik Dr. Sutomo. Dr. Sutomo kenapa begitu termehek-mehek dengan Jepang ya, sampai begitu kagumnya. Intinya adalah Jepang itu adalah agresor, karena waktu itu Jepang menyerbu Cina, sudah mulai melakukan invasi, tapi direstui oleh negara-negara Barat. Dr. Sutomo ini kok kagum dengan Jepang yang padahal sebetulnya adalah agresor, negara fasis. Nah, kemudian terjadi polemik di koran yang sengit sekali antara Dr. Sutomo dengan Lim Kun Hian. Nah, buntut-buntutnya kembali Lim Kun Hian ini dicina-cinain. Anda tuh nulis gitu kan, Anda ini keturunan Cina, dan saat ini Cina sedang diserbu oleh Jepang. Jadi ya Anda itu nulis seperti itu, membela Cina gitu. Wah, marahlah Lim Kun Hian. Nah, kemudian polemiknya berkepanjangan, muncullah guru politiknya Lim Kun Hian yang sangat dihormatinya, yaitu Dr. Cipto Mangunkusumo. Dr. Cipto Mangunkusumo menulis begini, Lim Kun Hian adalah seorang patriot Indonesia sejati, jadi jangan dihubung-hubungkan dengan kejadian di negeri Cina. Nah, ini yang menarik mengatakan gini, dengan atau tanpa peci, Lim Kun Hian is an Indonesian. Jadi Lim Kun Hian itu seorang Indonesia tanpa peci. Seperti saya pagi ini juga nggak pakai peci, Pak. Nggak punya peci. Jadi sampai seorang Dr. Cipto Mangunkusumo membela Lim Kun Hian, made of sounder peci, Lim Kun Hian is an Indonesian. Dengan atau tanpa peci, Lim Kun Hian itu seorang patriot Indonesia. Nah, itu sampai sedemikian pembelaannya. Dan ini cerita kecil, Lim Kun Hian adalah ketika Dr. Cipto itu sakit dan meninggal dunia, Lim Kun Hian adalah orang yang merawat Dr. Cipto serta merawat jenazahnya, Pak. Jadi ini diceritakan dalam memoirnya Pak Des Alwi yang merupakan anak angkatnya Bung Hatta. Ketika Dr. Cipto di masa Jepang ya, obat-obatan susah, komunikasi susah, Dr. Cipto itu sakit, Lim Kun Hian lah yang memasukkan beliau ke rumah sakit Tionghoa untuk dirawat. Dan ketika Dr. Cipto Mangunkusumo wafat, yang mengurus jenazahnya adalah Lim Kun Hian.
dengan tata cara sesuai ajaran Islam ya Pak. Mohon maaf kalau saya salah. Itu di peti matinya itu karena Dr. Cipto di Jakarta, beliau hendak dimakamkan di Ambarawa. Lalu di peti matinya itu diberi tanah ya, maaf Pak kalau salah. Jadi dianggap ini sudah sah secara Islam begitu Pak. Itu yang mengurus adalah Lim Kun Hian. Jadi begitu hormatnya beliau kepada sosok gurunya yang namanya Dr. Cipto itu sampai jenazahnya pun yang mengurus adalah Lim Kun Hian. Ini kan tidak pernah kita ketahui Pak kalau tidak ditulis oleh Pak Des Alwi Abu Bakar yang anak angkatnya Bung Hatta itu. Nah kembali ke persahabatan dengan Baswedan itu mereka bertemu di BPUPKI. Dan sebagai guru dan murid mereka pandangannya sama, yaitu supaya warga negara supaya keturunan Arab dan keturunan Tionghoa ketika Indonesia merdeka nanti secara otomatis dijadikan warga negara Indonesia. Nah, untuk Baswedan itu relatif mudah karena apa? Hanya satu wakil Arab di BPUPKI. Dan itu adalah Pak Baswedan yang pro Indonesia. Tapi Jepang itu pintar juga, dia memilih 4 wakil Tionghoa di BPUPKI. Dan 4 orang ini dengan macam-macam latar belakang. Yang satu konglomerat ini tentu karena dia bisnisnya di Tiongkok, dia menolak menjadi warga negara Indonesia. Dan yang kedua adalah Lim Kun Hian yang tentu saja memilih memilih Indonesia, dan yang ketiga tidak jelas. Nah, tentu saja dengan usulan Tionghoa yang bermacam-macam ini akhirnya diputuskan bahwa di dalam undang-undang nanti semua warga negara itu yang keturunan warga negara keturunan asing disahkan menurut undang-undang. Jadi tidak otomatis seperti yang diharapkan oleh Lim Kun Hian. Nah, beliau begitu kecewanya usulan dia ditolak sehingga beliau mengembalikan tiket kereta api yang diterima dari pemerintah Jepang sebagai fasilitas anggota BPUPKI. Sejak saat itu Lim Kun Hian semakin ketulo-tulo lah, semakin merasa sakit hati karena ditolak, dan paling menyakitkan ditangkap oleh Perdana Menteri Sukiman di tahun 50-an dengan tuduhan dia seorang komunis. Di penjara di masa Belanda malah dia happy, Pak. Karena apa? Saya melawan Belanda, ditangkap Belanda, masuk penjara, oke gitu. Tapi ketika Indonesia merdeka, ditangkap oleh bangsa yang dia perjuangkan, itu sangat menyakitkan. Jadi akhirnya dia begitu marah, saya tidak dikehendaki oleh bangsa ini sebagai warga negara Indonesia. Dengan marahnya, dia menanggalkan kewarganegaraan Indonesia, kewarganegaraan yang dia perjuangkan dengan darah dan air mata, sehingga dia mati sebagai warga negara RRT. Itu kan sedih sekali ceritanya, Pak. Orang yang sudah berdarah-darah, tapi ditolak di sana-sini, akhirnya meninggal sebagai warga negara asing. Begitu kira-kira, Pak. Demikian saya akhiri presentasi saya pada hari ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian tadi buku yang disampaikan oleh Bapak Didi Kuartananda menjelaskan bagaimana efek penggolongan oleh penjajah Belanda terhadap warga negara Indonesia ya, dari golongan pertama golongan Eropa, golongan timur asing, dan golongan pribumi. Nah, efek dari penggolongan itu akhirnya berdampak setelah kemerdekaan bahkan mungkin sampai sekarang ya. Jadi secara umum di negara kita antara etnis Tionghoa dengan pribumi itu seringnya berjarak gitu. Memang di daerah tertentu memang ada pembawaan itu, contohnya di Bengkulu. Semoga permasalahan ini bisa ditangkap oleh Muhammadiyah baik di pusat ataupun di daerah, karena di dalam riwayatnya Bapak Abdul Karim Oy ini pernah menulis surat kepada pimpinan pusat Muhammadiyah ya tahun 1974. Dia mengusulkan bahwa Muhammadiyah agar konsen untuk dakwah bagi kalangan Tionghoa. Mungkin karena kita punya LDK, Pak, lembaga dakwah khusus, mungkin itu nanti menjadi bagian ranah kita di LDK untuk melakukan pendekatan ataupun dakwah terhadap kalangan etnis Tionghoa. Nah, selanjutnya mungkin ada tambahan ataupun mempertajam tentang buku kami kepada Buya Salim, silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pada kesempatan ini. Terima kasih juga kepada Bapak Didi, karena saya mungkin masih ada mungkin pertanyaan atau mungkin lebih tepatnya permohonan nanti kepada Pak Didi yang berhubungan dengan pengembangan wacana tentang Abdul Karim Ko ini. Semoga nanti Pak Didi bisa menambahkan. Bicara tentang di Abdul Karim Ko ini melampaui beberapa wacana yang mungkin ada saling beririsan ya, dan juga saling memperkuat. Di sini kita bisa melihat Abdul Karim Ko sebagai tokoh Muhammadiyah lokal yang kemarin mungkin oleh Profesor Ahmad Najib Burhani ingin supaya kelokalitas Muhammadiyah Bengkulu ini dengan figur Abdul Karim Ko itu menjadi warna bagi varian-varian model Muhammadiyah di Nusantara ini. Kemudian juga bisa menjadi, kalau studi Muhammadiyah ini bisa menjadi warna inklusivitas dan multikulturalitas yang dilaksanakan, yang diaplikasikan oleh Muhammadiyah di lokal Bengkulu, yang kemudian juga ada dukungan multikulturalitasnya dari misalnya Muhammadiyah di Maluku itu ada juga tokoh Cinanya. Kemudian tadi juga Pak Didi menambahkan yang di Jogja. Itu mungkin studi multikulturalitas ya. Jadi di sini Abdul Karim Ko dipahami sebagai unsur dalam wacana multi ya, sebagai argumen multikulturalitas Muhammadiyah gitu ya, secara nasional. Kemudian juga yang jadi Abdul Karim Ko itu adalah juga mu'alaf. Di sini bisa kita lihat bagaimana tipikal mu'alaf dari etnik Tionghoa ini, mulai dari Abdul Karim Ko, kemudian Yunus Yahya, kemudian juga Mas Agung, mungkin yang lain, kemudian mungkin dalam konteks sekarang ada Felix Xiao, ada Stephen Koh itu, Stephen, kemudian juga ada Sabihi Antonio. Artinya ini juga fenomena di dalam Islam, dalam pemahaman Islam, dalam gerakan Islam yang diapakan oleh para mu'alaf Chinese ini. Ini satu sisi juga yang sudah dipelopori oleh Oi. Kemudian satu hal juga bahwa Abdul Karim Ko ini ada, saya kira tidak banyak diapakan ya, tidak banyak diangkat, bahwa beliau adalah seorang pedagang. Jadi berdagang dari Padang Panjang ke Padang, kemudian ke Bintuhan yang waktu itu menjadi pelabuhan besar di pesisir barat Sumatera. Dan di sana beliau berkenalan dengan Haji Fikir Daud, dan saya kira masuk Islam dan belajar Islamnya dengan Haji Fikir Daud, seorang yang juga punya koneksitas dengan Sumatera Tawali. Haji Fikir Daud ini adalah orang Taur yang juga saya kira perlu diteliti juga sejarahnya. Beliau adalah kakeknya Dewi Koryati. Ya, dari Ibu Kori atau Dewi Koryati yang di DPR RI dari PAN. Nah, dia belajarnya di situ. Jadi sudah belajar dalam paham Islam
yang berkemajuan. Nah, di sini juga kita lihat bahwa Abdul Karim Oi sebagai pedagang itu tidak banyak diangkat ya. Saya kira posisi beliau sebagai orang kaya lah gitu ya, itu juga membuat Soekarno memanggil Abdul Karim Oi itu pindah ya dari Kaur ke Bengkulu ya. Bahkan juga saya kira Soekarno juga membutuhkan suntikan dana untuk pergerakan itu. Dan itu yang disebut oleh Bung Karno itu saya kira dalam pidato makin lama makin cinta itu di ulang tahun Muhammadiyah, Milad Muhammadiyah yang setengah abad. Di mana itu juga usaha untuk meminta Bung Karno itu hadir di muktamar itu. Dan itu saya kira juga suatu masa krisis bagi Muhammadiyah dan juga bagi Islam dan juga bagi UI, di mana Bung Karno setelah tahun 62 itu sudah berada di orbit yang lain ya. Mungkin di orbitnya Aidit atau siapa itu. Nah, itu yang terakhir. Jadi itu usaha yang sangat apa dari Abdul Karim Oi. Yeah. Di dalam konsep beliau sebagai apa itu, sebagai pengusaha itu, ya beliau sekira betul itu dalam apa pengertian lompat pagar itu yang sangat total ya. Nah, saya ingin melihat juga bagaimana kira-kira, ini saya mohon Pak Didi ini, karena dari 3 kategorisasi yang muncul tentang Cina di zaman pergerakan itu, kategorisasi yang pertama yang ya kolonialis lah ya, belum post kolonial. Kemudian kategorisasi itu menempatkan orang Cina itu dalam 3 kelompok yang saya kira berdasarkan kategorisasi politik, yaitu pro kolonialis atau pro Tiongkok atau pro NKRI lah kira-kira dalam bahasa sekarang. Jadi apa ini? Yang pro NKRI ini dimusuhi oleh Chinese sendiri yang pro kolonialis dan pro Tiongkok. Sekarang ini kita misalnya lihat dalam dalam dilema minoritas seperti yang diapakan oleh Pak Leo itu, yang minoritas ini meliputi 3 golongan Chinese ini. Saya kira yang lebih tepat minoritas nih yang pro nasionalis itu. Walaupun 3 golongan ini kan secara demografis kan tidak berbagi sama ya anggotanya. Jadi minoritas dari minoritas ya. Iya. Ya yang apa ini. Nah yang saya lihat juga kalau dalam studi ke depan, apakah itu studi kultural atau studi apa, satu yang kalau berhubungan dengan Muhammadiyah nih, orang-orang Muhammadiyah sekarang ini sudah tidak familiar lagi dengan para pengusaha gitu. Jadi ada suatu segmen yang hilang dari Muhammadiyah sehingga potensi atau elemen penguat untuk kemandirian itu seperti ada yang hilang. Artinya bisa jadi misalnya untuk kegiatan-kegiatan tertentu sudah tidak mampu lagi dijalankan karena hilangnya dimensi kewirausahaan tadi. Dimensi untuk membiayai sendiri kegiatan-kegiatan organisatoris. Tapi ini bisa jadi ya, karena belum kita ini. Tapi ada ungkapan dari Ahmad Nalma Permata bahwa sebagian besar pengurus wilayah, bahkan juga pengurus cabang dan pengurus PP itu sekarang sulit mencari dari kelompok-kelompok yang model IPO ini. Lebih banyak dari kepada para intelektual yang kampusiana lah, yang kampus-kampus. Di satu sisi ada suatu hal yang menarik, hal yang bagus, hal yang meningkat, tapi di sisi lain ada hal yang hilang, yaitu unsur unsur kewirausahaan ini. Nah, bagaimana dengan kelompok ini juga kita misalnya membangkitkan kembali
melalui O ini, apakah jiwa kewirausahaannya menginklusi juga, apakah juga kemu'alafannya, apakah juga kecinaan beliau itu di dalam Muhammadiyah. Kemudian dalam hal ini saya sedikit melihat bahwa studi-studi tentang Chinese ini yang dari minoritas itu sepertinya ya, kalau dilema minoritas itu yang dalam beliau itu yang lebih tepat itu minoritas yang dilema yang dialami oleh minoritas yang pro nasionalisme. Dan mereka di dalam apa itu menggunakan argumen-argumen misalnya 1740 ya. Artinya mereka itu distigmatisasi sebagai kelompok yang karena faktor materi, faktor kapital. Jadi mereka menimbulkan matanya pemusuhan atau karena penguasaan mereka terhadap kapital-kapital tertentu. Dan itu yang terjadi di Batavia 1740. Dan saya kira itu juga yang berlanjut di motif berdirinya SDI di Solo. Mungkin juga di respon terhadap kejadian anti Cina itu juga mungkin tidak melulu persoalan ras, tapi bisa jadi itu persoalan kapital. Kemudian hal ini yang saya mohon di Pak Dede, Pak Didi. Ya, Pak. Kategori-kategori itu kan sudah lama sekali gitu ya, sudah zaman kolonial ya. Nah, bagaimana kalau dalam konteks sekarang mungkin Pak Didi bisa memberikan kategori-kategori baru gitu ya. Karena terutama kalau sejak pasca reformasi ini kan para pengusaha-pengusaha Cina itu, Taipan itu saya kira justru membuat rasa tidak nyaman di kalangan mayoritas. Ya. Apakah mereka bisa diapakan dengan kelompok minoritas yang perlu lagi diayomi atau perlu dipahami sebagai korban, atau sekarang mereka sudah ada berubah atau ada kategori-kategori yang baru tentang itu, di mana mungkin Muhammadiyah atau juga lokal bisa menyikapinya. Kalau sepanjang sampai saat ini di Bengkulu ya tidak ada masalah ya. Artinya masih seperti itu, dan pendirian Masjid Muhammadiyah Mutakin itu pada awal-awal berdirinya Provinsi Bengkulu tahun 74 itu berdiri di atas tanah-tanah yang dikembangkan, yang sebagian besarnya dijual murah dan sebagian besarnya lagi disumbangkan oleh etnik Cina yang berdagang di lingkungan Pasar Baru Poto itu. Nah, kira-kira kategori-kategori distintif semacam apa yang bisa kita kembangkan untuk studi apakah multikulturalitas atau studi tentang minoritas ini? Saya kira untuk buku ini mungkin bisa dikembangkan dalam varian-varian wacana yang tadi dikembangkan, karena buku ini hasil penelitian yang secara sangat berkaitan dengan tema lembaga penelitian tahun 2019 tersebut ya. Jadi memang ini laporan penelitian yang apabila ini yang irisannya yang mungkin dalam perspektif pendidikan Muhammadiyah saja. Jadi ada etnik, ada mu'alaf yang terlibat dalam perspektif pendidikan Muhammadiyah secara khusus. Saya kira itu saja. Terima kasih Pak Didi. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, terima kasih sekali Buya Salim. Pertanyaannya ini seperti ujian disertasi nih, Pak. Poin-poinnya tajam sekali, dan memang itu ya Pak, memang itu agenda yang harus kita jawab. Tapi memang perlu penelitian itu yang disampaikan Buya itu ya. Saya sebelumnya izin mau share screen dulu. Saya tadi sibuk nyari PowerPoint saya yang terkait soal ekonomi. Jadi ada sejarawan, ini pendahuluan dulu ya, sejarawan ekonomi Jepang namanya Yoshihara Kunio.
sayang nih penelitiannya juga sudah agak outdated Pak, sudah agak kadaluarsa ya, tapi saya rasa masih relevan. Ini di tahun 2000 beliau membuat buku berjudul Asia per kapita. Nah ini menunjukkan bahwa dari penelitian sejarah ekonomi ini, bahwa negara-negara Asia Tenggara yang memiliki minoritas Cina dalam jumlah yang signifikan, dan apa ya istilahnya politiknya itu relatif stabil ya, negaranya stabil, itu tingkat pertumbuhan ekonominya yang rata-rata pengusahanya juga orang Cina itu adalah di atas negara yang lain, misalnya Singapura, Malaysia dan lain sebagainya. Nah itu pertanyaannya si Yoshihara Kunio ini, mengapa orang-orang Cina ini unggul secara ekonomi atas masyarakat pribumi? Jawabannya Yoshihara Kunio ini itu adalah culture, budaya. Budaya itu menjelaskan mengapa etnis Tionghoa lebih unggul daripada golongan pribumi dalam perekonomian Asia Tenggara. Nah, apa yang disebut budaya itu nanti akan saya singgung ini. Nah, ini juga poin dari ini yang saya hormati Buya Syafi'i Ma'arif. Beliau juga seorang sejarawan. Saya sangat hormat pada beliau. Kebetulan beliau dulu menjadi dewan pakar di kantor saya. Di dalam tulisannya di Harian Republika, saya lupa kalau tidak salah 31 Januari 2017, Buya Syafi'i Ma'arif menghimbau pembaca Republika agar belajar dari orang-orang Cina. Ini saya kutipkan ya, ini verbatim kutipannya dari Buya Syafi'i Ma'arif. Jangan salahkan semata-mata perantau bermata sipit ini. Mengapa kita tidak mau belajar kepada mereka dengan mengambil sisi-sisi harumnya, misalnya disiplin, kerja keras, solidaritas, dan pantang menyerah. Sekedar berdemo tanpa kesediaan belajar hanya akan memperpanjang mentalitas jongos. Ini adalah tulisan Buya Syafi'i Ma'arif yang saya rasa cukup kontekstual untuk direnungkan dan juga dihayati pada dewasa ini. Mengapa justru kita tidak mau belajar dari orang-orang Cina, keuletan mereka, disiplin mereka, gitu loh. Jangan malah istilahnya diaseng-asengkan begitu. Itu yang saya rasa menjadi kunci sukses di masa Orde Baru. Ketika seorang Haji Yunus Yahya alias Lau Cuanto menjadi salah seorang saya kurang tahu pastinya pimpinan pusat di Majelis Ekonomi Muhammadiyah kalau tidak salah. Ya, Pak Yunus Yahya berlatar belakang ekonom, beliau tahu sekali soal ekonomi, beliau istilahnya all out ingin menjadi seorang Indonesia sejati, mengikuti langkah kaki Haji Abdul Karim UI. Beliau meninggalkan karir yang sudah istilahnya gajinya jutaan rupiah dan aktif berdakwah bagi orang-orang Tionghoa. Nah, Pak Yunus Yahya waktu itu menggalang ada namanya forum silaturahmi pengusaha dengan Muhammadiyah, dan itu cukup sukses. Kalau tidak salah membuahkan beberapa usaha ekonomi, tapi saya kurang ingat gitu ya. Nah, sekarang figur seperti Pak Yunus Yahya yang menjadi jembatan antara Muhammadiyah dengan komunitas Tionghoa ini saya rasa tidak ada, karena sepertinya ya, mohon maaf kalau saya salah, lebih sibuk di perpolitikan ya, agak mengabaikan soal ekonomi. Nah ini kan kita bisa belajar dari pengalaman Pak Yunus Yahya di masa Orde Baru dengan dakwah Muhammadiyah. Jadi ini juga sudah dihimbau oleh Buya Syafi'i Ma'arif agar kita belajar dengan orang Cina, dengan semata-mata menyalahkan orang Cina ini kok Anda itu kaya, Anda itu penumpang di negeri ini dan lain-lain, itu juga tidak membuat kita lebih maju. Sedangkan Muhammadiyah adalah Islam berkemajuan. Nah ini himbauan Buya Syafi'i Ma'arif ini saya rasa sangat timely, sangat cocok untuk dewasa ini, dan perlu kita renungkan ini ya, perlu kita renungkan dalam-dalam ya. Nah ini mungkin pendahuluan dulu. Nah tadi pertanyaan Buya Salim mengenai minoritas, di dalam minoritas itu betul sekali Pak. Memang
pengaruh itu ya, piramida penduduk tadi itu kan sangat berdampak di dalam keseharian. Makanya orang Cina yang mengikuti Lim Kun Hian itu tidak banyak, Pak, minoritas. Bahkan Partai Tionghoa Indonesia itu pengikutnya tidak banyak. Tapi secara simbolik kan itu ada sekitar 3.000 orang dari berapa juta ini. Tapi mayoritas orang Cina, mungkin sampai sekarang ya, itu adalah mereka yang kurang peduli dengan urusan-urusan politik. Sampai sekarang itu. Karena mereka ada warisan trauma, khususnya dari tahun 65, pokoknya politik itu tabu. Dan itu sesuatu yang harus dijauhi. Nah, itu juga terjadi di masa kolonial, ketika stratifikasi sosial oleh Belanda itu sangat mempengaruhi. Kalau Anda warga kelas 2, kemudian Anda melihat warga kelas 3, pasti kan Anda merasa ada kesombongan. Mohon maaf, kita aja sekarang sama Malaysia aja kan suka masih menganggap rendah Malaysia, padahal itu masa lalu. Sekarang de facto Malaysia jauh lebih maju dari kita, tapi ada kesombongan kultural kita bahwa kita itu lebih hebat dari Malaysia, lebih hebat. Dulu orang Malaysia belajar ke kita gitu loh. Jadi kita masih terbuai kejayaan masa lalu, glorious past. Padahal the fact is sekarang Malaysia, apalagi Singapura, itu berpuluh kali lebih maju dari kita. Kita masih terbuai dengan kejayaan masa lalu. Nah, ini kita harus melek bahwa kita harus belajar. Jangan cuma nudang-nuding, menyalahkan ini, menyalahkan itu, tapi kita berintrospeksi diri. Itu tadi kita belajar dari para pendahulu. Bukankah Muhammadiyah di awal berdirinya ketika mendirikan rumah sakit juga mengundang dokter-dokter orang Belanda, dokter kafir katakan, justru dipersilakan untuk menjadi dokter di dalam rumah sakit Muhammadiyah. Kemudian juga di film Sang Pencerah itu Kiai Haji Ahmad Dahlan memainkan instrumen biola, kemudian memakai perhitungan kompas untuk mengoreksi arah kiblat di Masjid Agung Yogyakarta. Itu kan penemuan-penemuan dalam tanda kutip kafir ya. Tapi Kiai Haji Ahmad Dahlan justru menganggap yang bisa budaya positif yang bisa itu diserap. Islam berkemajuan itu jangan dalam arti mengharamkan kafir tadi, tapi selama itu baik bisa bermanfaat bagi persyarikatan, mengapa tidak? Dan itu sudah dicontohkan dengan baik sekali oleh Ahmad Dahlan. Bahkan beliau sendiri kan juga pedagang batik, mengikuti jejak Nabi ya. Nabi kan juga pedagang gitu. Jadi hal-hal yang menurut saya itu bisa diambil saripati positifnya, mengapa tidak? Jangan hanya terbuai masa lalu, kehebatan masa lalu menyalahkan ini, menyalahkan itu, tanpa mau berintrospeksi. Himbauan Buya Syafi'i Ma'arif tadi kan menurut saya himbauan keras agar kita berintrospeksi, jangan demo asing, tidak, malah belajar dari sisi positifnya katakan orang Cina itu loh. Kayaknya masih susah bagi kita itu untuk mengintrospeksi diri ya. Sepertinya itu agenda terbesar kita. Mau bahwa ini kita curi gitu rahasianya gitu. Mengenai tadi poin yang terakhir dari Buya Salim itu perlu penelitian lebih lanjut Pak, karena belum ada setahu saya tipologi konglomerat sekarang itu pro Cina atau di Indonesia, dan itu sepertinya agak susah ya. Nah, ini orientasi politik kalau diwawancarai pasti dia nggak akan ngaku gitu. Kita harus pakai sumber yang katakan yang bisa menjelaskan perilaku dia, orientasi politik dia, dan itu perlu waktu juga untuk penelitiannya Pak, tidak mudah. Itu lebih susah dari disertasi. Terima kasih Pak Salim untuk poin-poin kritisnya, luar biasa. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Didi Patananda, sangat mencerahkan sekali. Semoga tidak ada lagi gap-gap antara etnis Tionghoa dan pribumi di batasan perguruan antara pribumi dan Tionghoa.
Selanjutnya kita buka forum diskusi. Mungkin yang ingin bertanya atau ingin menambahkan, silahkan ada menu respon di chat itu. Jika belum ada yang bertanya, kami persilahkan kepada Saudara Hardiansah untuk memberikan closing statement. Pak Saifullah yang saya hormati, Buya Salim Bela Pilih, kemudian Pak Didi yang tadi sudah, walaupun kemudian agak sedikit terpecah, saya mengikuti diskusi di ruang Zoom meeting ini begitu luar biasa, pendapat-pendapatnya dan kemudian apa yang disampaikan tadi. Begitu juga kemudian dengan tim penulis, saya mau sampaikan rasa terima kasih juga mampu mewakili kemudian saya di gedung PWM karena memang kemudian tidak bisa hadir. Jadi hadirnya buku ini sebenarnya sangat menarik gitu karena yang kemudian coba kemudian saya dan teman-teman itu teman-teman itu capture ataupun kemudian difokuskan itu adalah bagaimana rekam jejak Haji Abdul Karim Oe di Muhammadiyah. Jadi selain kemudian beliau ini aktif di Muhammadiyah, ternyata ada satu kemudian keterangan juga, dia juga sempat menjadi ketua Masyumi pertama, Pak. Iya, ketua Masyumi pertama itu di daerah Bengkulu kayak gitu, untuk wilayah Bengkulu bersama rekannya itu bersama dengan Profesor Ibrahim Hossein. Yang kedua tadi kalau misalnya ditanya oleh Pak Saifullah, apakah kemudian ada PAW Buya Zainal Abidin Shoaib diganti oleh Haji Abdul Karim Oe? Kemungkinan iya, karena Haji Abdul Karim Oe itu diminta untuk menjadi diminta untuk menjadi anggota konstituante itu tahun 1957 sampai kemudian 1960 gitu. Walaupun beliau itu menolak dengan kuat untuk menjadi itu, tapi tetap kemudian diyakinkan oleh rekan-rekannya yang ada di Masyumi maupun di Muhammadiyah untuk beliau maju, sehingga ada dinamika pada waktu itu perdebatan antara Masyumi dengan PKI. Dia ketemu dengan teman lamanya Nung CAR di selesai rapat itu, mereka akhirnya Nung CAR bersalaman dengan Haji Abdul Karim Oe, ketawa-tawa katanya, kayaknya kita ini dipecah belah. Seperti itu. Yang kedua, memang multikulturalisme di dalam tubuh Muhammadiyah nampaknya sudah mulai untuk dikaji, bukan hanya kemudian bagaimana irisannya dengan orang Cina saja ataupun orang Tionghoa, tapi bagaimana dengan tokoh-tokoh Arab, tokoh-tokoh yang lainnya dan lain sebagainya. Jadi kami berharap hadirnya buku ini mampu memberikan warna baru, Pak Didi dan teman-teman, antara hubungan Muhammadiyah dan spesifiknya terhadap etnis Tionghoa, sehingga memberikan gambaran utuh tentang Muhammadiyah gitu. Jadi kita menginginkan sejarah Muhammadiyah itu yang dikaji apa adanya, bukan kemudian ada apa-apanya. Ya, dengan tidak kemudian mematikan satu peran seseorang dan meninggikan peran orang yang lain dan lain sebagainya, dikaji dengan ini merupakan salah satu tujuan edukatif kita, tujuan kita kepada generasi muda untuk mengenang jasa-jasa para pendahulu mereka. Yang ketiga, berkaitan dengan buku ini tadi juga sudah sangat panjang dibedah oleh Pak Didi, bagaimana hubungan antara Tionghoa dengan Muhammadiyah ke depannya. Kita harapkan memang ada sifat yang inklusif, lebih inklusif ditunjukkan oleh Muhammadiyah Bengkulu terhadap etnis Tionghoa. Apalagi etnis Tionghoa di Bengkulu ini ternyata memiliki tipologi yang berbeda dengan etnis Tionghoa yang ada di daerah lain, Pak. Jadi kalau misalnya di Bengkulu ini itu cukup membaur dengan pribumi, jadi tidak ada terlalu jauh gap, itu tidak ada gap yang terlalu jauh, mereka bisa membaur dan lain sebagainya. Mereka juga, Bengkulu juga menjadi tempat pelarian mereka pada waktu tahun 1998. Jadi 1998 itu terjadi kerusuhan di Surabaya, kemudian terjadi kerusuhan di Jakarta, terjadi kerusuhan di Palembang juga, mereka larinya ke Bengkulu, dan Bengkulu juga sepi. Minim dari
tidak ditemukan kemudian adanya gerakan anti Tionghoa itu tidak. Mungkin dalam batas-batas tertentu ada, tapi dilanjutkan dalam bentuk aksi pembakaran dan lain sebagainya itu sampai saat ini kita belum temukan hal tersebut, sehingga mereka sebenarnya golongan Tionghoa itu aman di Bengkulu gitu. Karena kalau dalam sejarahnya pun orang Tionghoa datang ke Bengkulu itu ada 3 gelombang, itu di abad ke-16, yang kedua itu di awal abad ke-19 pada waktu pertambangan dan pertanian dibuka di Bengkulu, dan yang ketiga adalah gelombang migrasi di tahun 1998 pada saat kemudian peralihan antara masa Orde Baru dan reformasi kayak gitu. Jadi untuk modal sosialnya sangat kuat untuk bagaimana Muhammadiyah menjalin kedekatan itu dengan etnis Tionghoa itu sangat-sangat kuat. Saya pikir bukan hanya kemudian pendekatannya adalah di bidang dakwah saja, menjadikan mereka seorang Muslim untuk convert keyakinan, tapi yang lebih jelas, yang lebih jauh lagi, bagaimana kita menjalin kerjasama dalam bidang-bidang sosial, dalam bidang-bidang pendidikan. Saya ingat saya pernah dulu mengajar di SD Muhammadiyah 2 Pendakian beberapa saat ya, kalau nggak salah ada beberapa bulan dalam bentuk pengabdian. Di situ ada ternyata anak-anak Tionghoa yang beragama Buddha, ada yang beragama Nasrani, dan di sana mereka membaur dan tidak ada gap-gap seperti apa gitu ya. Tidak ada pembulian-pembulian yang saya temukan dari anak-anak Muslim terhadap anak-anak orang-orang Tionghoa di sana. Mereka membaur saja, mereka kemudian bahkan makan bareng dan lain sebagainya seperti itu. Jadi yang kemudian orang anak Tionghoanya sendiri pun tidak kemudian merasa bahwa saya berbeda loh dari pribumi, itu enggak. Saya berbeda loh dengan teman-teman, enggak. Mereka, ya saya, ini tanah kelahiran saya, Bengkulu ini daerah saya, menurut mereka seperti itu. Jadi saya sempat panggil kemarin satu anak, dan kemudian anak ini merasa betah di sekolah tersebut. Karena walaupun sekolah itu adalah sekolah Muhammadiyah, sekolah agama, tetapi dia dihargai ya sebagai kemudian sesama teman, dihargai oleh etnis-etnis yang berbeda, ada yang Minang, ada yang Jawa, ada yang Tionghoa dan lain sebagainya. Bagi saya modal sosial Muhammadiyah Bengkulu untuk menjalin kerjasama yang erat dalam bidang sosial, ekonomi, pendidikan dan lain sebagainya itu itu sangat kuat sekali untuk di Bengkulu. Yang keempat mungkin tadi saya agak putus-putus Pak karena di ruangan itu sinyalnya agak jelek. Itu saya ingin mengetahui lebih dalam juga sebenarnya bagaimana hubungan antara Pak Hasanuddin, Oei Cheng Hien dan Lim Sio Leong gitu. Pak Sudono Salim gitu. Tadi rasanya belum dibedah ya Pak, apa sudah ya? Belum ya, karena memang itu kan suatu hal yang luar biasa. Saya sempat menulis juga di blog pribadi, itu adalah hubungan Tionghoa dengan pengusaha Cina gitu. Jadi ternyata mereka mampu bekerja sama dengan erat, walaupun kemudian dari Pak Ali Karim sebagai anak dari Haji Abdul Karim Oei sendiri, pada waktu dia datang ke Bengkulu membedah mengenai hubungan tersebut, dia agak kurang suka membahas masalah itu. Saya nggak tahu ada konflik apa antara Oei Cheng Hien dengan Pak Oei Cheng Hien dengan Lim Sio Leong dan lain sebagainya, tetapi dengan Pak Hasanuddin malah hubungannya tetap bagus gitu. Karena Pak Hasanuddin sempat kalau tidak salah ditunjuk sebagai direktur Bank BCA. Jadi memang kalau kita runut dari titik sejarah saja satu, yaitu Muhammadiyah Bengkulu, itu ternyata jaring-jaringnya demikian luas Pak. Demikian luas. Ada ke bidang ekonomi, ada ke bidang sosial, ada melibatkan keluarga ini, ada melibatkan keluarga itu. Mungkin itu saja Pak Didi. Saya mengucapkan terima kasih banyak Pak. Ya, sebelum kita tutup acara pada hari ini, kita buka satu kali lagi. Mungkin ada yang ingin menyampaikan sesuatu. Pak Didi mungkin ada pesan-pesan terakhir, closing statement. Saya persilakan. Oh, iya. Ya terima kasih. Menurut saya apa yang sudah dilakukan oleh Dr. Mary, dan Mas Dik ini bisa diikuti oleh kawan-kawan muda lainnya untuk terus menggali kekayaan sejarah Bengkulu ya, khususnya Bengkulu ini terlalu banyak terlalu banyak keistimewaannya. Nah itu adalah tugas rekan-rekan muda sekalian untuk terus menggali, dan yang kedua bahwa
multikulturalisme yang dipelopori oleh Haji Karim Ui Cheng Hin di Bengkulu ini patut digaungkan bukan hanya ke seluruh Indonesia tapi juga ke seluruh dunia, biar orang tahu bahwa Bengkulu ini adalah suatu tanah yang sangat ramah, menerima segala segala budaya yang ini dan bisa menjadikan itu sebagai sesuatu yang harmonis. Itu harus digaungkan ke seluruh dunia. Jadi masih ada tugas tambahan bagi Bu Mary dan para penulis agar menulis di dalam bahasa Inggris ya. Kalau nggak salah kemarin dapat di internet ternyata pernah menulis dalam bahasa Inggris ya. Itu mungkin perlu dikembangkan jadi tulisan yang lebih mendalam dan bisa dikirimkan ke jurnal internasional sehingga keistimewaan Bengkulu, multikulturalisme yang sangat ramah di Bengkulu ini bisa diketahui seluruh warga dunia. Mungkin dari saya itu saja. Terima kasih sekali lagi untuk Ibu Bapak sekalian. Ya, terima kasih banyak kepada Bapak Didi Kuatananda, juga Bapak Kiai Saifullah selaku Ketua PWM dan Buya Salim selaku pembicara tadi. Semoga kedepannya kita semua dapat mengambil hikmah, dapat terinspirasi dari acara bedah buku ini sehingga hubungan sosial kita terutama kita selaku pribumi dan selaku muslim bisa berhubungan baik dengan etnis Tionghoa di daerah kita masing-masing. Kami mengucapkan selamat Milad Muhammadiyah yang 108. Marilah kita tutup acara bedah buku pada pagi hari ini dengan melafalkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.